Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kapolsek Palu Barat, saya sebutkan nama beliau, Bapak Watikno. Pagi hari ini akan memberikan materi tentang keselamatan berlalu lintas dalam kaitannya dengan kegiatan di SMP Negeri 3 Palu, yaitu kegiatan MPLS, pengenalan kegiatan di sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan menerima materi yang akan disampaikan oleh Bapak Watikno. Kepada Bapak kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ibu Moderator, anak-anak ibu sekolah sekalian SMP 3 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat inayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Sesuai dengan Ibu Moderator sampaikan, untuk materi sekarang adalah keselamatan berlalu lintas. Sebelum kita masuk ke topik atau materi keselamatan berlalu lintas, kita harus mengetahui apa itu namanya jalan, apa itu namanya lalu lintas. Jadi jalan, yang namanya jalan itu menurut undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 38 tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan, perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan ataupun di atasnya. Sedangkan lalu lintas adalah perpindahan suatu benda ke tempat lain atau disebut juga transportasi, sehingga terjadilah pergeseran dari suatu tempat ke tempat lain. Itu terjadilah suatu pergerakan sehingga akan menimbulkan suatu gesekan ataupun kecelakaan atau resiko-resiko yang akan terjadi di jalan ataupun berlalu lintas. Untuk keselamatan berlalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh satu manusia, kendaraan, jalan ataupun lingkungan, sebagaimana diatur dalam PP nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Untuk apa peraturan lalu lintas itu pun dibuat? Sebenarnya rata-rata peraturan lalu lintas memang dibuat untuk keselamatan berkendaraan, karena memang di jalan raya sangat rentan terjadinya kecelakaan. Nah, tapi ada beberapa peraturan yang jelas-jelas mengatur demikian keselamatan berkendaraan di jalan raya.
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Yaitu keselamatan sebagaimana tadi yang saya sebutkan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan kendaraan serta pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan itu diserahkan kepada Direktorat Kepolisian dan DLAJ Perhubungan. Kemudian apa tujuan daripada keselamatan lalu lintas? Tujuan keselamatan lalu lintas yaitu untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi daripada kecelakaan transportasi laut, kereta api, dan udara. Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa keselamatan lalu lintas itu perlu diterapkan untuk semua orang? Kenapa? Keselamatan di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemakai jalan raya. Kurangnya kesadaran diri dalam berlalu lintas mengakibatkan banyak kerugian yang ditimbulkan, baik keselamatan untuk diri sendiri maupun orang lain. Semakin tingginya pelanggaran, maka besar juga jumlah korban. Apa pengertian keselamatan di jalan raya seperti yang difungsikan oleh lampu hidup? Keselamatan di jalan raya merupakan suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu-rambu atau peraturan. Berikut ada beberapa tips berkendaraan yang aman di jalan raya. 1. Yaitu sebelum pergi selalu periksa kendaraan. Yang kedua, selalu gunakan sabuk pengaman, jangan pernah melawan arus, mematuhi kecepatan berkendara, dilarang menyalip dari bahu jalan, dilarang bermain handphone, jangan lupa istirahat ketika mengantuk untuk berkendara yang aman di jalan raya. Apakah manfaat keselamatan jalan? Tujuan dari keselamatan jalan raya adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Hal ini karena dengan rendahnya angka kecelakaan lalu lintas, maka kesejahteraan dan keselamatan bagi mereka di jalan raya semakin terjamin. Kemudian, bagaimana agar Anda terhindar dari kecelakaan lalu lintas? Simak beberapa tips berikut ini agar Anda tetap aman dalam berkendara. 1. Gunakan helm atau sabuk pengaman. 2. Hindari menggunakan telepon genggam.
3. Periksa kendaraan secara berkala. 4. Berkendaraan secara perlahan tapi pasti. 5. Membawa barang seperlunya saja. Apa maksud dan dengan tujuan? Apakah dimaksud dengan jalan itu tadi? Seperti yang terpaut dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan, perlengkapan dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah maupun di atasnya. Kemudian dampak apa yang ditimbulkan jika kita tidak menjaga keselamatan diri dari orang lain di jalan raya. Dampak akan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat terjadi hal-hal yang tak pernah terduga. Contohnya kecelakaan, tabrak lari, dan sebagainya. Mengapa di jalan raya sering terjadi kemacetan dan kecelakaan? Hal tersebut disebabkan oleh faktor kecelakaan kerja. Bisa dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor peralatan. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan maupun baik itu di perusahaan yang mempekerjakan pekerjaan hingga orang-orang sekitar perlu memahami prosedur keselamatan kerja maupun keselamatan berlalu lintas. Kemudian dalam hal berlalu lintas, kita harus selalu melihat rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jadi di sepanjang jalan raya itu ada namanya rambu-rambu lintas yang memasang itu dari Dinas Perhubungan. Ada beberapa tanda-tanda lalu lintas termasuk traffic light, yaitu adalah di lampu merah. Lampu merah itu ada tujuannya, yaitu untuk mengatur pergerakan kendaraan yang ada di perempatan. Jadi pada saat lampu merah itu artinya berhenti. Lampu kuning artinya itu persiapan untuk berhenti. Tidak persiapan untuk laju, tidak persiapan untuk balapan. Jadi persiapan untuk berhenti. Itu lampu kuning, sedangkan lampu hijau itu aman. Jadi boleh berjalan. Itu artinya dari lampu hijau, kuning, dan merah. Sedangkan kalau untuk tanda parkir, yaitu tanda parkir ya tanda P, huruf P. Kalau tidak boleh parkir ya huruf P disilang, di garis miring. Itu kalau ada parkir. Nah, kalau semuanya itu ada undang-undangnya dan ada itu ketentuan pidananya. Nah, ketentuan pidana itu diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Ini bisa saya terangkan, yaitu berkendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya berkendara yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu misalkan kendaraan yang besar tidak bisa melewati jalan yang disiapkan tidak sesuai dengan standarnya. Itu namanya perkendaraan yang tidak sesuai peruntukannya.
Nah, itu kena di pasal 54 untuk pasal 12 ayat 1. Itu sanksinya 3 bulan, denda 3 juta. Kemudian kendaraan tidak dilengkapi tanda bukti lulus uji. Nah, ini untuk kendaraan angkutan. Itu juga ada pasalnya, pasal 56 junto pasal 13 ayat 3. Itu ada dendanya. Kemudian kendaraan tidak terdaftar, tidak dilengkapi dengan STNK atau plat kendaraan maupun namanya kendaraan bodong. Nah, itu kena pasal 57 junto pasal 14 ayat 1 dan 2. Ayat 1 itu memang benar-benar tidak ada surat-suratnya, yaitu kena sanksi 6 bulan penjara, kurungan, dan 6 juta dendanya. Kalau yang pasal 2 tidak ada STNK-nya, tidak ada platnya, itu kena kurungan 2 bulan, dendanya itu 2 juta. Kemudian kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, tidak menggunakan helm ataupun tidak ada spionnya, itu di Undang-Undang Nomor 20 RI Nomor 14 Tahun 92 pasal 58 junto pasal 17 ayat 1 itu bisa dikenakan kurungan 7 hari, denda 250.000. Kemudian kendaraan yang tidak dapat menunjukkan SIM atau tidak memiliki, itu dikenakan pada pasal 59 junto pasal 18 ayat 1 dan 2. Ayat 1 itu memang sama sekali tidak punya SIM, ayat satunya. Nah, itu dikenakan kurungan 6 bulan, dendanya 6 juta. Sedangkan pasal 2 itu tidak dapat menunjukkan SIM, itu kena sanksi 2 bulan penjara, didenda atau didenda 2 juta. Kemudian untuk mengemudikan dengan tidak wajar atau ugal-ugalan, balapan yang tidak memindahkan orang pejalan kaki, nah, itu pun kena. Ada pasalnya, itu pasal 60 junto pasal 23 ayat 1. Itu kena sanksi 3 bulan, dendanya 3 juta. Kemudian tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas. Tidak mentaati rambu-rambu lintas banyak sekali itu. Nah, itu ada di pasal 61 junto pasal 23 ayat 1 huruf D dan C. Itu semuanya kena 1 bulan, dendanya 1 juta. Paling tinggi. Kemudian terlibat kecelakaan dan tidak berhenti dan tidak menolong. Jadi terjadi kecelakaan, yaitu terlibat dalam kecelakaan itu, namun dia tidak mengindahkan dan malah kabur atau tidak menolong, itu pun kena, yaitu pasal 23 untuk pasal 27 ayat 1, yaitu kena 6 bulan, dendanya paling tinggi 6 juta. Dan tidak diasuransikan penumpang atau kendaraan umum. Jadi kalau ada bis, ada angkutan yang mengangkut
barang atau untuk kendaraan umum yang tidak mengasuransikan itu ya juga ada sanksinya, yaitu pasal 64 untuk pasal 32 ayat 1, yaitu bisa dikenakan 3 bulan kurungan atau denda 3 juta. Kemudian pencemaran udara atau knalpot bongkar, membuat phishing, bikin ribut. Nah, itu ada sendiri juga. Itu sesuai dengan pasal 67 untuk pasal 50 ayat 1 dan 2. Yaitu dia kena 2 bulan ataupun denda 2 juta. Selanjutnya untuk mengenai kecelakaan yang mengakibatkan luka berat ataupun meninggal. Nah, di sini ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 310 ayat 4. Itu di situ kena pidana, ini sudah pidana 4 tahun dan denda atau 10 juta. Kemudian di undang-undang kitab undang-undang hukum pidana itu ada juga, yaitu pasal 359 KUHP. Nah, di situ dikatakan yaitu tanpa sengaja terjadi kecelakaan mengakibatkan luka atau meninggal. Di situ ancaman hukumannya tinggi 5 tahun dan denda 12 juta. Nah, dari sanksi-sanksi yang saya sampaikan tadi itu ya, sanksi-sanksi yang maksimal. Jadi misalkan 3 juta, yang maksimal paling tinggi itu 3 juta. Ya kalau paling rendah ya 100.000, 300.000. Nah, itu tergantung hakim yang untuk menentukan. Jadi kalau ditilang, ya, begitu ditilang sudah nanti ke pengadilan yang memutuskan pengadilan. Nah, misalkan di situ dendanya 2 juta, putusannya 1 juta, nah sisanya berarti kembali. Nah, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak sekalian supaya dalam mempelajari berlalu lintas, kalau anak-anak SMP itu istilahnya belum bisa karena umurnya belum mencapai 17 tahun. Jadi belum bisa naik kendaraan, belum bisa naik sepeda motor ke sekolah karena belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor. Karena untuk mendapatkan surat izin mengendarai sepeda motor itu harus punya beberapa syarat. Yang pertama itu harus sudah berumur 17 tahun ke atas dan sudah dewasa. Jadi kalau masih anak-anak menggunakan sepeda motor, berarti itu ada pasalnya juga di situ. Berarti belum layak, belum boleh. Berarti belum boleh menggunakan sepeda motor di luar ketentuan. Cuma karena itu anak-anak, ya berarti kenanya undang anak-anak, undang-undang untuk anak-anak. Karena undang-undang yang saya sampaikan tadi itu untuk undang-undang untuk yang sudah dewasa. Kemudian mengenai pengurusan SIM, udah nggak perlu ya, nggak perlu itu, karena itu belum sampai. Kalau memang kalau untuk pengetahuan barangkali bisa. Misalkan untuk pengurusan SIM, ya, untuk pengetahuan saja. Jadi harus umur 17 tahun ke atas,
terus harus sudah dewasa, punya KTP, terus pengurusan kendaraan bermotor itu harus lengkap. Mengendarai sepeda motor harus lengkap, harus ada punya SIM, harus ada STNK-nya, harus ada BPKB-nya. Itu identitas kendaraan. Terus bagaimana Bu? Masih ada? 5 menit lagi. Oh iya. Terima kasih. Selain itu saya menghimbau juga kepada anak-anakku sekalian agar selalu berhati-hati dalam berjalan. Jadi harus memperhatikan keadaan jalan, memperhatikan lingkungannya agar dalam berjalan mendapatkan keselamatan. Jadi nanti kalau sudah besar, kalau mau mengemudi, sebelumnya itu harus cek fisik kendaraannya, cek fisik kendaraannya. Misalkan periksa, cek fungsi rem, lampu, klakson, kaca spion, oli, radiator, minyak, sapu pengaman, dan lain-lain. Jangan lupa membawa SIM dan STNK. Yakinkan kondisi fisik siap mengendarai kendaraan, tidak sakit, tidak mabuk, tidak mengantuk, dan lain-lain. Saat mengemudi kendaraan, senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, tidak menelpon, menerima telepon ataupun SMS. Jika mengendarai sepeda motor, jangan lupa mengenakan helm yang aman sesuai dengan standar SNI. Jika mengendarai mobil, jangan lupa mengenakan sapu pengaman. Apabila merasa lelah, mengantuk, agar beristirahat sebentar. Jangan jauh itu. Tidak mengendarai melebihi kondisi kendaraan dan kondisi fisik pengemudi. Senantiasa konsentrasi penuh dan tidak berbicara berlebihan. Jadi kecelakaan itu terjadi dari kita melakukan pelanggaran. Itu akan terjadi pula sebabnya yang biasanya naik motor dengan bonceng, dengan masih ada anak-anak kasih taruh di depan. Nah itu biasanya bisa menyebabkan kecelakaan ataupun beban yang berat, misalkan belanja terlalu banyak beban. Nah itu bisa menyebabkan kecelakaan juga. Ada tertib lalu lintas. Kalau tertib lalu lintas ya ada slogannya, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Otto telah meluangkan waktu memberikan materi tentang keselamatan berlalu lintas pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Jika kelak nanti kalian sudah dewasa, pasti kalian akan mengetahui apa semua manfaat yang telah diterangkan oleh Bapak pada pagi hari ini. Untuk kelanjutannya, kepada seluruh siswa-siswi baru yang sudah masuk dalam lingkup SMP Negeri 3 Palu, kami mengharapkan agar dapat membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Patikno
dan kalian kumpulkan nanti pada panitia MPLS pada hari Sabtu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak. Nanti kita bertemu lagi insya Allah di waktu dan kesempatan yang berbeda dengan kegiatan yang lain. Terima kasih Bapak. Dan kepada siswa sekalian, kita akhiri untuk kegiatan pagi hari ini tentang keselamatan berlalu lintas, dan kita akan lanjut pada materi yang berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.